Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan memenuhi tugas mata kuliah UAS CSR, yaitu dalam judul perencanaan program tahun kerja 2025 PT Mayora Indah Tbk. Yang pertama itu saya akan memasuki analisis situasi SWOT. Jadi kekuatannya itu adalah PT Mayora Indah Tbk memiliki portofolio produk FMCG yang kuat dan dikenal di pasar-pasar domestik. Mereka juga memiliki jaringan distribusi yang luas dan efektif di seluruh Indonesia. Selain itu, perusahaan ini memiliki reputasi yang baik di bidang inovasi produk dan teknologi. Selanjutnya di kelemahannya itu, meskipun memiliki kekuatan di pasar domestik, PT Mayora Indah Tbk masih menghadapi tantangan yang memperluas jangkauan pasarnya ke internasional. Jadi perusahaan ini juga perlu meningkatkan efisiensi operasional dan manajemen rantai pasok untuk menjaga daya saing. Selanjutnya di peluang. Jadi pertumbuhan sektor di FMCG di Indonesia yang stabil memberikan peluang bagi PT Mayora Indah Tbk untuk meningkatkan pangsa pasarnya. Selain itu, tren gaya hidup sehat dan berkelanjutan menciptakan peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan produk-produk baru yang sejalan dengan prinsip ESG. Jadi selanjutnya di ancaman. Persaingan yang semakin ketat dari pemain-pemain baru di industri FMCG, baik dari dalam maupun luar negeri, dapat menjadi ancaman bagi PT Mayora Indah Tbk. Selain itu, fluktuasi harga bahan baku dan perubahan preferensi konsumen juga dapat mempengaruhi perusahaannya. Selanjutnya di tujuan objectives atau tujuannya. Yang pertama, meningkatkan penjualan. Jadi tujuan utama PT Mayora Indah Tbk adalah meningkatkan volume penjualan produk fast moving consumer secara signifikan di tahun 2025. Yang kedua itu memperluas jangkauan pasar. Perluasan distribusi dan penetrasi ke pasar-pasar baru, baik di dalam maupun luar negeri, untuk memperkuat posisi PT Mayora Indah Tbk sebagai pemain terkemuka di industri ini. Yang ketiga itu tujuannya meningkatkan citra perusahaan. Jadi menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara lingkungan sosial, dan tata kelolaan untuk meningkatkan citra dan reputasi perusahaan-perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ihyar Fadil. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Supriyadi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ihyar Fadil. Saya key message, yaitu pesan utama. Pesan utama PT Mayora Indah Tbk dalam perencanaan SMG Social and Governance adalah meningkatkan keberlanjutan bisnis dengan memprioritaskan bisnis yang ramah di lingkungan, membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat, serta menerapkan tata perusahaan yang baik. Selanjutnya itu social mapping, yang mana itu adalah pemetaan sosial, pemangku kepentingan utama, mengidentifikasi dan memetakan pemangku kepentingan utama PT Mayora Tbk ini, seperti pelayanan pemasok, karyawan, investor, dan juga masyarakat sekitar, untuk memahami kebutuhan dan harapan mereka. Analisis dampak sosial ini mengevaluasi dampak operasional perusahaan terhadap masyarakat, baik positif maupun negatif, serta merancang strategi untuk meningkatkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif. Yang mana strategi keterlibatan pemangku kepentingan ini mengembangkan program kolaborasi dan komunikasi yang efektif untuk melibatkan pemangku kepentingan kunci dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan. Selanjutnya itu adalah strateginya, yang mana manufaktur keberlanjutan. Kami akan fokus pada pengembangan fasilitas produksi yang ramah lingkungan dengan menggunakan sumber energi terbarukan seperti panel surya, turbin angin, untuk mengurangi jejak karbon kami. Karyawan yang beragam. Kami akan menerapkan praktis keteragaman dan
inklusi di tempat kerja, menciptakan tim yang beragam dan saling mendukung untuk mendorong inovasi yang kreatif. Selanjutnya ada tata kelola yang baik, yang mana kami akan memperkuat tata pengelola perusahaan dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab untuk mempertahankan kepercayaan pemangku kami. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mungkin akan dilanjutkan dari saudara saya, yaitu Binsar Panjaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Binsar Rizky Panjaitan. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu taktik branding yang menarik, memastikan bahwa merek Mayora Indah memiliki identitas visual yang kuat dan konsisten di seluruh platform komunikasi baik digital maupun luring. Merancang kampanye pemasaran yang kreatif inovatif berdampak untuk menarik minat konsumen. Selanjutnya adalah inovasi produk berkelanjutan, mengembangkan produk-produk yang baru mengikuti tren dan kebutuhan pasar, dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan seperti penggunaan bahan baku ramah lingkungan dan proses produksi yang efisien. Selanjutnya adalah rencana kerja PT Mayora Indah Tbk untuk tahun 2025 dimulai dengan analisis situasi dan perumusan inisiatif ESG pada kuartal pertama. Pada kuartal kedua, inisiatif-inisiatif tersebut akan diimplementasikan, monitoring dan evaluasi dilakukan di kuartal ketiga untuk mengukur efektivitas. Kemudian pada kuartal terakhir, penyesuaian, pengevaluasian dan perbaikan akan dilakukan untuk memastikan tercapainya tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya adalah budget dan rincian. Anggaran operasional. Kami telah menyusun anggaran operasional komprehensif untuk memastikan penggunaan dana secara efisien dari bertanggung jawab. Yang kedua adalah alokasi investasi. Kami telah mengalokasikan dana untuk investasi selaras dengan strategi ESG kami, seperti pengembangan produk hijau, peningkatan fasilitas manufaktur. Yang ketiga adalah anggaran program sosial. Kami telah menyisihkan anggaran yang signifikan untuk mendukung berbagai program sosial dan pengembangan masyarakat. Yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi yang pertama, monitoring berkelanjutan, melakukan pemantauan berskala atau program-program yang dilaksanakan untuk memastikan pencapaian target dan tujuan. Yang kedua adalah analisis data, mengumpulkan dan menganalisa data-data terkait dampak dan efektivitas program ESG yang telah dijalankan. Yang terakhir adalah umpan balik, mengumpulkan umpan balik dari pemangku kepentingan untuk memperbaiki dan meningkatkan program ESG di masa mendatang. Baiklah, itulah pemaparan dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.